Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Bapak Isa Ramdhani SSOS MSI. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang asuransi yang berkolerasi dengan kondisi saat ini. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang nantinya akan mempresentasikan. Berikut adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan kompensasi finansial atas kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Tujuan utama asuransi adalah memberikan perlindungan finansial terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua itu ada manfaat asuransi. Manfaat yang pertama itu untuk perlindungan finansial. Asuransi membantu melindungi individu dan bisnis dari kerugian finansial besar akibat peristiwa tak terduga seperti penyakit, kecelakaan, atau bencana alam. Ini seperti saat pandemi COVID-19 dan meningkatnya bencana alam akibat perubahan iklim, menegaskan pentingnya perlindungan finansial, misalnya asuransi kesehatan, menjadi sangat penting untuk menutupi biaya perawatan COVID-19, sementara asuransi properti dan kendaraan membantu mengurangi beban finansial akibat kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam. Manfaat yang kedua, ketenangan pikiran. Memiliki asuransi memberikan rasa aman dan tenang karena mengetahui bahwa ada perlindungan terhadap berbagai risiko yang tidak bisa diprediksi, seperti ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi dan perkembangan teknologi. Membuat asuransi menjadi kebutuhan penting untuk menjaga ketenangan pikiran. Asuransi perjalanan misalnya menjadi penting untuk mengantisipasi risiko selama bepergian di masa pandemi. Investasi jangka panjang. Kenapa harus investasi jangka panjang? Karena beberapa jenis asuransi seperti asuransi jiwa dengan nilai tunai atau investasi tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga berfungsi sebagai alat investasi yang berkorelasi dengan masa kita saat ini, yaitu dengan fluktuasi ekonomi global. Asuransi yang menawarkan komponen investasi dapat membantu individu dan mengamankan masa depan finansial. Kepatuhan hukum. Beberapa jenis asuransi diwajibkan oleh hukum seperti asuransi kendaraan di banyak negara. Korelasi dengan kondisi saat ini, kepatuhan terhadap peraturan hukum menjadi semakin penting dalam menghindari sanksi dan menjaga kestabilan finansial. Asuransi kendaraan misalnya memastikan bahwa pemilik kendaraan memenuhi persyaratan hukum dan terlindungi dari risiko kecelakaan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest adalah pemegang polis harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dalam objek asuransi. Artinya, pemegang polis harus mengalami kerugian finansial jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Contohnya, seseorang dapat mengasuransikan rumahnya sendiri, tetapi tidak dapat mengasuransikan rumah orang lain tanpa kepentingan yang sah. Adapun prinsip-prinsip asuransi yang kedua yaitu utmost good faith atau itikat baik. Kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis harus bertindak dengan itikat baik dan memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Contohnya, pemegang polis harus memberikan informasi kesehatan yang benar saat mengajukan asuransi kesehatan. Yang ketiga, ada indemnity atau ganti rugi. Prinsip ini adalah prinsip dalam asuransi di mana asuransi hanya akan menggantikan kerugian yang nyata-nyata terjadi, sehingga pemegang polis tidak mendapatkan keuntungan dari klaim asuransi tersebut. Salah satu contohnya, jika dikorelasikan dengan keadaan sekarang, ada sebuah kendaraan yang mengalami kerusakan. Perusahaan hanya akan menggantikan perbaikan dari kendaraan tersebut sesuai dengan kerusakan yang terjadi dari kendaraan tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa pemegang polis dikembalikan ke posisi keuangan yang sesuai sebelum terjadinya kerugian. Subrogation atau subrogasi setelah memberikan ganti rugi kepada pemegang polis, perusahaan asuransi berhak untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Contohnya, jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pihak ketiga, perusahaan
asuransi dapat menuntut pihak ketiga untuk mendapatkan kembali ganti rugi yang telah dibayarkan. Contribution. Jika ada beberapa polis asuransi yang mencakup risiko yang sama, perusahaan asuransi akan berkontribusi secara profesional terhadap klaimnya. Nah, misalnya nih, jika rumah diasuransikan oleh perusahaan asuransi, keduanya akan berbagi beban pembayaran klaim secara profesional. Jenis-jenis asuransi dan korelasinya dengan kondisi saat ini. Pertama, asuransi kesehatan menjamin biaya perawatan medis akibat penyakit atau kecelakaan. Korelasi dengan kondisi saat ini, pandemi COVID-19 meningkatkan kebutuhan akan asuransi kesehatan yang mencakup perawatan dan vaksinasi COVID-19. Asuransi kesehatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa biaya medis yang tinggi dapat ditanggung. Contoh perusahaan, Allianz, Prudential, dan AXA. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu memberikan manfaat finansial kepada ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia. Korelasi dengan kondisi saat ini, risiko kematian akibat COVID-19 dan penyakit lainnya, asuransi ini memberikan jaminan finansial bagi keluarga yang digunakan. Contoh perusahaan asuransi jiwa itu ada Manulife, IDI, Sun Life. Asuransi kendaraan itu menanggung kerugian akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan, cuaca ekstrim, dan meningkatkan kecelakaan. Membuat asuransi kendaraan sangat penting. Asuransi ini membantu pemilik kendaraan menanggung biaya perbaikan atau pergantian kendaraan yang rusak atau hilang. Contoh perusahaannya itu ada Adira Insurance, Zurich, Tokyo Marine. Jelaskan tentang asuransi properti yang sebagaimana berfungsi untuk menanggung kerusakan atau kehilangan properti seperti rumah atau bangunan yang menjadi pada kondisi saat ini, yaitu peningkatan frekuensi bencana alam akibat perubahan iklim, membuat asuransi properti sangat diperlukan, seperti bencana alam kemarin di Cianjur dan lain-lain. Asuransi ini melindungi pemilik properti dari kerugian menjadi finansial akibat kerusakan atau kehilangan properti. Contoh perusahaannya itu seperti perusahaan Sinarmas, perusahaan Allianz, dan perusahaan CAP. Asuransi perjalanan menanggung risiko yang terjadi selama perjalanan seperti kecelakaan, kehilangan barang, dan keterlambatan perjalanan. Korelasi dengan kondisi saat ini, dengan pulihnya industri pariwisata dan adanya risiko pandemi, asuransi perjalanan memberikan perlindungan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi selama bepergian. Contoh perusahaannya seperti Allianz, EXA, dan Zurich. Asuransi cyber adalah produk asuransi yang mengurangi risiko aktivitas kejahatan cyber seperti serangan cyber dan pelanggaran data. Produk ini melindungi organisasi dari biaya ancaman yang berbasis internet, yang dimana mempengaruhi infrastruktur IT, tata kelola informasi, dan juga kebijakan informasi. Perlindungan asuransi dunia maya bekerja dengan cara yang sama seperti asuransi yang lain. Asuransi ini mencakup kerugian yang mungkin diderita oleh perusahaan akibat serangan cyber. Nah, mengapa sih asuransi cyber ini penting? Asuransi cyber ini penting bagi semua perusahaan karena risiko serangan cyber terhadap aplikasi, terhadap perangkat, jaringan, dan penggunaan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan peretasan, kehilangan, atau pencurian data. Kesimpulan dari materi kelompok kami adalah, dalam kondisi global yang terus berubah akibat pandemi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi, asuransi menjadi semakin penting untuk perlindungan finansial dan ketenangan pikiran. Memahami jenis-jenis asuransi dan prinsip-prinsip dasarnya untuk membantu individu dan bisnis untuk memilih perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu semua penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.